wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa ma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan kemudian kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita dan panutan kita dalam kehidupan di dunia ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, masalah alamin yang Allah muliakan. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita tentang al-usul al-thalatha, tiga landasan pokok yang harus dipahami oleh setiap muslim. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu atau sebagian dari pokok yang pertama atau dasar yang pertama. Baik. Di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang makna dari Rabb. Ada yang masih ingat makna dari Rabb itu apa? Atau Rabb itu dia mempunyai arti apa? Dia mempunyai tiga makna. Al-mulku, al-khalqu, wal-milku, wat-tadbiru. Yaitu pertama artinya penciptaan, dan yang kedua artinya kepemilikan, dan yang ketiga artinya at-tadbir, pengaturan. Alias yang namanya Rabb adalah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Nah, berarti mungkin itu kita cuma meyakini Allah beriman. Berarti kalau kayak gitu kita cuma meyakini Allah, kita meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, dan Allah sebagai pengatur. Udah cukup ya? Nggak cukup kalau cuma meyakini itu saja. Kalau cuma meyakini itu saja tidak cukup. Karena sebenarnya yang dimaksud dengan Rabb itu juga adalah al-ilah. Apa itu al-ilah? Yang disembah. Kenapa? Karena yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur itu adalah yang berhak untuk disembah, atau bahasa Arabnya adalah ilah. Maka yang namanya Rabb itu harus juga disembah. Nah, jadi seperti itu. Dan tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat menciptakan dan tidak ada yang dapat memiliki apa-apa yang ada di muka bumi ini, dan tidak ada yang dapat mengatur segala apa yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti hanya Allah sajalah yang berhak untuk kita sembah. Seperti itu. Makanya di sini disebutkan oleh penulis, al-khaliq li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah. Ini penulis menukilkan atau mengambilkan perkataan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Al-khaliq, zat yang menciptakan alam semesta ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Baik, itu kemarin yang sudah kita bahas. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menuliskan lagi di dalam bukunya beliau, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Kan kemarin kita sudah bahas, Rabb artinya adalah zat yang disembah. Kita sembah dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah. Nah, kemudian beliau di sini menyebutkan contoh-contoh ibadahnya. Wa anwa'ul ibadah, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, seperti yang pertama mislu al-Islam, yaitu Islam, iman dan keimanan, ihsan dan juga ihsan. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Wa minhu, dan diantaranya juga diantara ibadah ad-du'a, yaitu berdoa.
Al-khawf, rasa takut. Ar-raja, rasa berharap. Tawakkul, berserah diri. Ar-raghbah, kecintaan. Ya, ar-raghbah, dengan rasa raghbah ini takut, tapi beda dengan khauf sedikit. Ya, ada sedikit perbedaan. Al-khusyu itu ketenangan hati. Al-khasyah ini juga rasa takut, cuma ada sedikit perbedaan juga dengan khauf. Wal inabah, dan inabah penyandaran diri, ya. Kemudian isti'anah, meminta tolong. Kemudian isti'adzah, ini sama juga, minta tolong juga. Wal istighatsah, ini juga sama minta tolong bahasa Indonesianya. Wal dzabah, dan juga dzabah itu penyembelihan. Wan nazar, bernazar. Wa ghairi dzalika min anwa'i ibadah allati amara Allah biha, dan selainnya, ya, dan ibadah-ibadah yang lain, ya, yang mana itu Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik, coba kita lihat di sini. Wa anwa'ul ibadah, dan jenis-jenis ibadah, kata beliau, ya. Ibadah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan kata-kata ibadah? Nah, ada yang tahu lah apa itu maksud dari ibadah? Nah, ada yang tahu lah. Mana ada yang tahu? Alhamdulillah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Nah, itu maksudnya dari ibadah. Paham? Ismun jami' adalah suatu kata yang maknanya itu luas, mencakup segala sesuatu, ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah adalah suatu kata yang mempunyai makna luas atau menyeluruh untuk apa saja yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, dari perkataan-perkataan dan juga dari perbuatan-perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Alias yang namanya ibadah itu adalah apa-apa yang Allah sukai dan apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridhoi dari perkataan dan perbuatan. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, entah itu perbuatan, entah itu perkataan, entah itu yang nampak ataupun entah itu yang tidak nampak, maka itu disebut dengan ibadat. Ya, baik. Makanya sholat itu ibadah. Kenapa? Karena Allah mencintai sholat. Allah meridhoi orang yang sholat. Buktinya apa? Buktinya Allah memerintahkan kita untuk sholat. Apabila Allah telah memerintahkan kita kepada sesuatu tersebut, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah mencintai sesuatu tersebut. Allah mencintai puasa, makanya Allah perintahkan kita untuk mengerjakan puasa. Makanya puasa adalah ibadah. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan jenis ibadah itu adalah al-Islam, wal iman, dan juga keimanan, wal ihsan. Maksudnya apa? Nah, coba kita lihat al-Islam. Maksudnya adalah rukun Islam. Rukun Islam itu apa? Jadi isinya ada 5. Yang Allah tahu lah kan. Rukun Islam apa ya? No, rukun Islam. Syahadat. Yang bahas syahadat. Syahadat, sholat, ayo puasa, zakat,
naik haji. Coba lihat, ini namanya rukun Islam. Dan ini semua adalah ibadah. Syahadat ibadah. Kemudian sholat ibadah. Kemudian zakat ibadah, puasa ibadah, naik haji ibadah. Makanya disebut al-Islam. Maksudnya apa? Rukun Islam. Ya. Dan yang rukun Islam yang 5 itu adalah ibadah-ibadah yang nampak. Ya, atau ibadah-ibadah yang berkaitan dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Ya, rukun Islam tadi kan ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Di syahadat ucapan, ya. Kemudian sholat ada ucapan, ada perbuatannya. Kemudian puasa adalah perbuatan, ya. Kemudian zakat perbuatan, haji ada perbuatan dan juga ucapan. Ya, tadi kan kita sudah sebutkan yang dimaksud dengan ibadah adalah apa-apa yang Allah sukai, apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah ridhoi, ya, dari perkataan dan perbuatan. Ya, entah itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Makanya kemudian beliau menyebutkan wal iman dan keimanan. Nah, keimanan termasuk ibadah, tapi ibadah yang tidak nampak, ya, karena dia berkaitan dengan keyakinan. Namanya iman itu keyakinan dengan berkaitannya dengan keyakinan. Keyakinan itu di hati. Rukun iman ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 5. Rukun iman ada berapa? Wah, ya, bahaya nih. Rukun iman ada 6. Iya. Berapa tadi? 6. Rukun iman ada 6. Ayo, yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Kemudian beriman kepada Rasul bisa, kemudian beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kemudian beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini semua keimanan. Keimanan berarti berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan letaknya ada di mana? Di hati. Makanya ini pun termasuk dari ibadah. Ya, ini pun termasuk dari ibadah. Karena ibadah tadi salah satu definisinya adalah apa? Minal aqwal wal af'al adh-dhahirah awil batinah, yaitu apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari perkataan dan perbuatan, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Ya. Ihsan itu adalah, ini di atasnya lagi, seseorang beribadah seakan-akan dia bisa merasakan Allah berada di hadapan dia. Ya. Ini ihsan. Ya, dia melakukan ibadah-ibadah seakan-akan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di depannya. Ya. Baik, kemudian habis itu Syekh menyebutkan lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan lagi contoh-contoh dari ibadah-ibadah yang lain. Ada doa, ada takwud, roja yang tadi sudah kita sebutkan. Baik. Kita masuk ke ke ibadah yang pertama yang beliau sebutkan, ad-du'a. Ad-du'a. Ad-du'a itu artinya adalah ibadah. Doa, sorry. Ad-du'a itu artinya adalah doa, ya. Baik. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masajid, ya,
lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid ya lillah, ya itu adalah kepunyaannya Allah atau miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa ya kepada selain Allah ya dengan sesuatu apapun. Janganlah kalian berdoa kepada satupun selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan ya, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada yang lain selain Allah dan juga kepada Allah. Ma'a itu artinya bersama. Janganlah kalian berdoa ya kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan apa kemarin? Kesyirikan. Dia berdoa kepada Allah dan dia pun berdoa kepada selain Allah. Kamu berdoa kepada selain Allah, dia bangsa. Kada berdoa kepada Allah, nah, itu ngarannya kafir. Kafir. Lain musyrik lagi. Kafir. Ya. Hati-hati. Baik. Kemudian di sini disebutkan juga fala tad'u ma'allahi ahada. Ahada ini di dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah ya fi sighati an-nahi. Suatu kata yang dia itu masih umum tapi di dalam konteks kalimat larangan. Nah, nakirah itu masih sangat-sangat umum. Ya, ahada itu sangat-sangat umum. Ya, dia nakirah alias dia sangat umum dan dia di dalam konteks larangan. Janganlah kalian menyembah sesuatu apapun selain Allah. Ya, makanya di sini artinya sesuatu apapun, karena di dalam bahasa Arab apabila ada isim nakirah, kata yang masih umum, kemudian dia di dalam konteks larangan, maka artinya mencakup semua hal. Alias kita nggak boleh berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah, ya entah itu dari kalangan malaikat, kalangan jin, kalangan manusia, kalangan hewan, tumbuhan, nggak boleh. Apapun nggak boleh. Nah seperti itu, maknanya seperti itu. Ya, apapun nggak boleh. Baik. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, berarti yang kada boleh itu cuma berdoa ya, Ustaz? Kan di ayatnya tulis fala tad'u, dan janganlah kalian berdoa. Berarti kada boleh doa ya? Nah, ya Allah, itulah kada. Jawabannya begitu. Ya, buahan pian tahulah apa yang dimaksud dengan doa. Nah, apa yang dimaksud dengan doa? Atau tahukah buahan pian bahwasanya doa itu ada yang disebut dengan doa ibadah, ada yang disebut dengan doa mas'alah. Kalau di dalam bahasa Arab, du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Nah, doa itu ada yang disebut dengan doa ibadah, ada yang disebut dengan doa mas'alah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah doa atau ibadah yang dilakukan seorang hamba, ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya dan lain-lain sebagainya. Itu namanya doaul ibadah, ya. Karena tatkala seseorang hamba melaksanakan sholat, dia sejatinya sedang berdoa. Doa itu artinya sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa? Meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, meminta keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kita kalau pahamnya doa itu artinya apa? Meminta. Ya. Yang ya Allah tolong berikanlah rumah yang harganya 10 miliar misalkan. Nah, ini meminta. Ya Allah, apalagi misalnya ada lakian minta kawinakan
4 misalkan. Nah, itu namanya minta. Ya. Tapi tatkala kita sholat, tatkala kita puasa, tatkala kita berzakat, tatkala kita haji, umroh dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita pun sedang berdoa. Ya, sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ibadah-ibadah tadi, dengan sholat tadi kita sedang meminta rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu juga disebut doa. Ya, makanya itu juga disebut doa. Adapun yang disebut dengan doa masalah itu dari kata bahasa Arab disebut sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu artinya adalah meminta, bertanya atau meminta. Ya, bertanya atau meminta. Makanya disebutkan soal. Soal itu artinya soal. Soal itu artinya soal, pertanyaan. Ya, bahasa Arabnya pertanyaan atau soal adalah soal. Masalah itu dari sa'ala yas'alu artinya bertanya atau meminta. Nah, doa masalah itu artinya seseorang minta kepada Allah, kayak kita pahami biasanya pas seseorang angkat tangan doa, ya Allah ulun hendak ini, ulun hendak itu misalkan. Ya Allah tolong berikan ini, ya Allah berikan saya apa. Ini namanya meminta. Ini pun juga doa. Ini pun juga disebut dengan doa. Ya, jadi doa itu ada dua, doa ibadah, doa dalam bentuk kita melakukan ibadah, dan doa dalam bentuk kita meminta. Dua-duanya ini, doa dalam bentuk ibadah dan doa dalam bentuk meminta, kita minta sama Allah, dua-duanya nggak boleh dilakukan kepada selain Allah, ataupun dilakukan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Tidak boleh. Harus cuma kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, seperti itu. Baik. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang berdoa ya kepada selain Allah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan untuk berdoa kepada selain Allah tersebut, ya fa innama hisabuhu 'inda rabbih, ya maka sesungguhnya hitungannya nanti, hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya, la yuflihul kafirun, ya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Alias orang yang berdoa ya kepada Allah dan juga kepada selain Allah, mereka pertama disebutkan di sini kafir, dan juga efeknya la yuflih, dia tidak beruntung, ya alias rugi. Bukan dia berjualan hendak rugi. Karena kalau ayo adalah orang berjualan hendak rugi, mana ada? Ya pasti pas lagi anak berjualan berhitung barang masuk karena nih, oh, ada hujuman kata. Ya Allah, siapa yang mau hidup rugi di dunia? Nggak ada. Pasti semua pengen untung di dunia. Cuma salah satu jalan kerugian adalah dengan melakukan kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pernah disebutkan di dalam syair, salah seorang bapak menasihati anaknya. Ayolah, menasihati anaknya. Ini di dalam syair disebutkan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasaril ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaqbu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yus'alu yaqbu. Ini dia.
Dia ngomong ke anaknya gitu, wahai la tas'alanna bunayya Adam hajatan, wahai anandaku, jangan pernah kamu meminta kepada anak Adam, jangan pernah kamu meminta-minta kepada anak Adam. Ya, la tas'alanna bunayya Adam hajatan. Yang pernah kamu meminta sesuatu hajat, sesuatu keperluan kepada anak Adam. La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la turjamu, dan mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdhabu in taradda su'alahu. Allah itu benci, marah apabila kamu enggan atau meninggalkan berdoa kepadanya. Allah benci, Allah marah apabila kamu tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdhabu, dan wahai anakku, sesungguhnya anak cucu Adam itu kalau diminta-minta malah marah. Ya, kebalikannya. Kalau Allah gak diminta malah marah. Kalau manusia sering diminta malah marah. Ya Allah, datang kena 100.000 bang, biar apa istilahnya di rumahnya ada 100.000 lah, biar silaturahmi tidak terputus. Ya Allah, 100.000 kena 3 hari 2 hari, biar silaturahmi kita terputus 100.000 bang ya. Ya Allah, lumayan. Setiap 3 hari datang, lumayan dah, berapa itu? 100. Itu lawas-lawas mau pian lah ya. Itu manusia. Ya, manusia itu memang tabiatnya kalau sering diminta ya seperti itu. Ya, nggak tahan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kesusahan, memberikan kesulitan, dan memberikan cobaan kepada hambanya. Biar apa? Biar Allah diminta lagi sama hamba itu. Terkadang kita mungkin lupa kepada hal tersebut. Ya, kenapa ya Allah jualan kada laku-laku, paketan umroh kada laku-laku misalkan, atau apalagi misalkan jualannya hitungannya bangkrut terus atau termakan modal terus misalkan. Ya, misalkan aja. Habis itu dia lupa. Dia jarang meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah uji. Biar apa? Biar dia balik lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia cuma fokus sama keharapannya, mengejar orang Banjar, ya, fokus sama keahliannya, kepintarannya. Merasa, TOEFL 500 mengharapnya. Ya, dapat TOEFL 500, berpandai orang Inggris kayak native speaker. Ya, lain kayak speaker nih bang, native speaker. Ya, imbah itu matematika, bari aja soal kayak mana dijabarkan terus papan tulis jawabnya, ayo misalkan. Mbah itu takuni rumus marketing yang paling mantul, ibaratnya orang ini 4.0, wah, dijawab beratan misalkan. Jangan-jangan dia cuma berharap dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan dia cuma bersandar dengan dirinya sendiri. Ya, lupa dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah uji. Kan kada sedikit orang yang pintar, harap marketing, harap ini, harap itu, sekalinya bocos misalkan, kada jalan. Banyak kan orang yang sudah belajar mati-matian ada ujian, sekalinya pas melihat soal keringet bertahan jawabannya, maka sudah ibaratnya tuh buku ini sudah difotokopi dah ibaratnya, pas melihat soal keringat, ayo. Nah itulah
Ya, salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala biar apa? Biar kita tuh balik lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang kita ya terlalu mengandalkan diri kita, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai kita waliyadzubillah gitu ya, kayak si Qarun. Ya. Baik, sudah waktunya adzan Isya, fadhal silakan adzan dulu. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر حي على الله أكبر حي على الفلاح حي على اللهم بارك كما باركت الصلاة محمد طيب mana tadi? Oh ya, berdoa. Jadi hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, berdoa itu adalah sesuatu yang Allah cintai,
sesuatu yang Allah ridhai, maka jangan sampai kita memalingkan doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai pula kita sombong sampai-sampai kita tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi bukan di dalam kitab Sahih Bukhari-nya, ya, di dalam kitab Adabul Mufrad, beliau menyebutkan, man lam yas'alillaha ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ghadiballahu alaihi, maka Allah marah kepada dia, Allah benci kepada dia. Ya, kalau ini hadis. Kalau yang tadi yang saya sebutkan itu bukan hadis, itu adalah nasihat seorang bapak kepada anaknya. Ya. Kemudian juga di dalam ayat Al-Quran surat Ghafir, ya, ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian, ya, berkata atau berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, yaitu memintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan ku ijabah doa kalian, permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari melakukan ibadah kepadaku, yaitu sombong gak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk atau mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, alias orang yang enggak mau dikatakan, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tadi disebutkan di sini yastakbirun. Mereka itu sombong. Ya, sombong. Iya. Kenapa sombong? Karena seakan-akan dia merasa, ya, dia mampu melakukan dengan kemampuan dirinya. Seperti siapa? Korun. Seperti Korun. Pas dia masih dalam kondisi lemah, kondisi gak punya apa-apa, ya, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pas sudah kaya raya, ya, bahkan di dunia ini gak ada yang bisa menandingi kekayaannya Korun, ya, handal POC kan, yang ibaratnya perusahaan 18% dana rumah ini kan aku mengalahkan POC gitu, tidak pokoknya lawan si Korun. Bayangkan aja, kunci gasan nyimpan hartanya aja dari emas, maka diangkat 10 orang bodybuilder, ya, berarti 10 orang bodybuilder. Ayo, dana lagi yang mantu barat nih, yang mana karena ya kamu mengalami harta Korun, tapi dia lupa, ya, bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menganggap dirinya lah yang menghasilkan itu semua. Sehingga Allah azab, ya, Allah tenggelamkan semua hartanya, sehingga kita kenal dengan istilah harta karun, ya, sehingga kita kenal dengan istilah harta karun. Baik, kenapa? Ya, karena dia seakan-akan menjadikan dirinya kayak saingan buat Allah. Kan kalau orang merasa dia itu tidak mampu, dia itu nggak punya kemampuan apa-apa, dia bakal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia mengakui dia itu lemah, dan dia mengakui bahwasanya Allah lah yang maha kuat, Allah lah zat yang maha bisa memberi, ya, Allah lah tempat bergantung. Nah, orang yang takut berdoa itu sebenarnya dia seakan-akan mengatakan, aku ini tempat bergantung diriku sendiri loh. Gitu lah, paham lah. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Kan kalau kita hamba, saya ini nggak punya kekuatan apa-apa, saya ini nggak memiliki, ya, kemampuan untuk membuat saya ini berhasil, nggak ada. Yang memberikan itu semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengaku dia lemah, dia mengaku dia tidak mampu, dia mengaku bahwasanya Allah yang mampu memberikan, Allah yang mampu, ya, memberikan apa yang dia mau. Nah, beda kalau orang nggak mau berdoa. Orang nggak mau berdoa,
ini seakan-akan dia mengatakan, aku ini ya tempat bergantungnya diriku sendiri. Ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Alias ya, nggak ada yang lain yang bisa membantu, cuma saya sendiri yang bisa. Nah, hati-hati. Jadi kayak menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya dalam masalah seperti ini kita perlu hati-hati, hadirin Allah muliakan. Terkadang orang itu bingung, kenapa kok saya ini susah, berhasil susah, dapat ini susah, dapat itu. Rupanya dia berbuat hal yang seakan-akan menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur, gak dikasih. Biar dia balik, biar dia ingat. Cuma ingat nggak? Nah, itu aja lagi masalahnya. Atau peka nggak sama tegurannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bacakan ayat di Quran surat Al-Ahqaf. Ya, ayat ini mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Dan siapa orang yang paling sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal man la yastajibu lahu. Padahal ya, yang selain Allah tadi itu tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Padahal yang dia minta itu adalah zat yang tidak mungkin mengabulkan apa yang dia minta sampai hari kiamat. Wa hum 'an du'aihim ghafilun. Dan bahkan ya zat yang dia minta selain Allah tadi itu mereka gak mau memperhatikan sama sekali doa kita. Jangankan mau mengijabah doa kita, dia aja gak mau memperhatikan doa kita. Ibaratnya kayak ada orang bumandir karena didengarkan, atau kayak ada orang minta, Pak minta, kita lewat aja. Nah kayak gitu. Makanya disebut ketolong orang yang paling sesat. Dan siapakah orang yang paling sesat? Dan siapakah yang paling sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, padahal zatnya selain Allah tadi tidak akan mengabulkan sampai hari kiamat. Ya. Dan bukan hanya itu, wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka zatnya selain Allah tadi yang diminta-minta itu gak memperhatikan doa kita sama sekali. Bahasa Inggrisnya bukannya kayak menyambat I don't care, who cares kata jawabnya. Ya, siapa yang ngurus sama permintaan lo berarti. Ya, itu ibaratnya bahasa orang zaman sekarang ya. Makanya orang yang meminta kepada selain Allah ini kasihan. Mereka dilebeli orang yang paling abal, paling sesat. Waliyadzubillah min dzalik. Baik, hadirin yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi tentang khauf, tentang raja, tentang tawakal, tentang rahbah, khusyuk, khasyah, dan yang lain-lainnya. Insya Allah biidznillah ta'ala di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa mengingatkan kita lagi ya untuk tetap berdoa kepada Allah saja, dan juga untuk tetap berdoa pada setiap ya hari di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa kita ini nggak butuh doa. Karena apa? Itu mengindikasikan kita seakan-akan menjadikan diri kita mirip kayak Allah. Walaupun kita nggak bilang, cuma seakan-akan seperti itu. Karena kan sudah kita sebutkan kemarin, yang mengatur adalah Allah.
Ibaratnya yang memberi kita proyek itu Allah. Nah, itu berarti memberi kita proyek, yang memberi kita customer itu Allah. Yang ngatur itu Allah. Kalau kita nggak doa, seakan-akan kita menjadikan diri kita ini seperti Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah kita. Ya. Maka dari itu, hadirin yang muliakan, sekali lagi ya, hendaknya kita tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma minta kepada Allah saja. Sengalih-ngalihnya mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.